memaksimalkan atau memberikan kenyamanan, ketenangan, kemudian kehusuan di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama yang terkait dengan mercun ini. Ini alhamdulillah mengawali bulan puasa kita sampai dengan tadi malam kita monitor itu yang mempunyai mercun tidak terlalu banyak lah, atau bisa dihitung dia jumlahnya, anak-anak ini, terutama anak. Nah ini sangat membanggakan bagi kita. Mudah-mudahan Pak Bupati juga merasa berterima kasih kepada adik-adik kita, masyarakat kita yang kebetulan berpartisipasi dalam rangka kita memberikan kenyamanan sekali lagi, kemudian tidak mengganggu masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang lain-lain yang terkait dengan penyakit masyarakat yang lain seperti menjual nasi di siang hari. Hari ini mulai teman-teman sudah menyebar ke lapangan dengan langsung membuat surat teguran dengan SOP kita 733, 7 hari, kemudian 3 hari. Kalau dia melanggar terus atau melakukan terus, itu akan kita lakukan penegakan hukum sudah kepada kita. Jadi hari ini sudah tersebar teman-teman itu ke tempat-tempat yang memang kita selama ini menemukan menjual nasi. Kemarin informasinya di Koreko, dan sudah kita lakukan pendekatan komunikasi dengan ibu kita, dan ibu kita dengan rela ikhlas untuk tidak berjualan lagi. Nah, kemudian di tempat-tempat lain. Nah tadi khususnya yang terkait dengan yang di Kayangan, memang Kayangan ini dulu mungkin kita mantapkan dulu. Ada di Kayangan ini perjalanan saudara-saudara kita jauh. Mungkin yang musafir, yang kalau yang dari Sumbawa Barat mungkin dekat dia, tapi kalau yang dari Sumbawa kemudian ke Dogu, Bima, mungkin perjalanan jauh, kan perlu dia ada tempat-tempat untuk membeli makanan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang terkait dengan masyarakat kita yang menjajakan makanan itu yang perlu banyak pertimbangan yang terkait dengan, tapi yang di lokasi itu ya, di Kayangan itu nanti akan kita sampaikan ke pimpinan untuk mendapat pengarahan lah, seperti apa kita melakukan sikap di sini. Karena memang pernah kita melakukan tahun yang dulu itu ada koreksi dari saudara-saudara kita, karena itu adalah tempat khusus dan itu bagi masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan yang terkait yang menjual nasi. Jadi untuk tempat itu mungkin sementara kita tidak konsentrasi di situ. Jadi tempat-tempat lain yang kira-kira pedagangnya itu berada di tempat-tempat pemukiman masyarakat kita. Itu yang kita lebih maksimal untuk operasi. Nah kemudian miras ini juga kita akan melakukannya setiap saat. Begitu ada informasi, dan OTT itu juga tetap jalan. Jadi teman-teman ini yang piket yang setiap hari 30 orang, yang 1 peloton itu, di samping juga OTT akan mengintip terus pedagang-pedagang miras. Silakan teman-teman wartawan mungkin yang mendengar, melihat ada saudara-saudara kita yang memang dia profesinya adalah menjual miras, dan kemudian pada saat atau hari ini atau besok atau kapan dia adik-adik melihatnya membawa barang itu, sampaikan ke kami dan kami akan melakukan sikap. Nah kemudian yang kedua juga, kalau ada informasi yang terkait dengan dia menjual di tempat-tempat, di rumah-rumah tertentu, kami juga akan bisa melakukan operasi setiap saat selama itu ada informasinya. Nah ini yang masih belum kita mendapatkan informasi itu dari masyarakat belum. Jadi untuk operasi maksimal itu betul-betul kita harus bisa merancangnya, harus betul-betul kita pakai rencana yang kuat, yang matang. Karena yang pertama adalah pedagang ini pintar dia tidak mungkin akan menempatkan barangnya di rumahnya atau di tempat-tempat yang gampang dilihat orang atau gampang diketahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga punya intel dia. Jadi begitu ada aparat yang dia melihat kalau itu ada operasi, secepat itu dia akan memindah barangnya atau menyembunyikan barang. Pasti itu. Kemudian yang ketiga, kita takut permainan. Ada permainan. Setiap namanya manusia. Pasti ada saja termasuk di kita, di lembaga kita ini, ada saja yang
yang mungkin yang membocor-bocorkan itu yang kita jaga. Sehingga kalau memang ada dari masyarakat kita dengan menelpon kita langsung, kemudian menyampaikan kalau ada tempat-tempat yang memang harus kita amankan, kita amankan. Termasuk balap liar nanti akan kita komunikasi dengan lantas agar itu bisa kita atasi juga, kita kurangi, bila perlu kita berantas. Karena ini juga salah satu penyakit masyarakat yang sering kita mendengar. Nah kemudian untuk adik-adik yang, nah ini yang kemarin ketangkap itu adalah yang di Titik Batu itu. Nah yang di Titik Batu itu kami melihatnya kalau yang wanitanya, perempuannya itu adalah itu memang profesional itu, atau wanita panggilannya, atau wanita yang mungkin bisa dikatakan dia sering melakukan itu. Nah kita sudah melakukan pembinaan karena selama ini setiap yang melakukan itu kita komunikasi dengan dinas sosial, kemudian kita kirim ke pendidik untuk pendidikan, untuk diberikan keterampilan. Itu yang kita lakukan selama ini. Nah kalau seandainya ini terus-terus kita akan menemukannya, mungkin kita akan melakukan dia sikap lain lah. Kita berkomunikasi dengan OPD yang lain, seperti apa kita menyikapinya, sehingga tidak berdampak kepada anak-anak kita yang terutama yang putri, karena ini penyakit masyarakat yang saya melihatnya laten, bahaya laten. Karena untuk mencari nafkah itu melalui ini agak gampang ya. Agak gampang, kemudian agak mungkin hasilnya besar. Tapi ini laten itu yang perlu kita antisipasi, perlu kita betul-betul masing-masing keluarga, masing-masing masyarakat kita yang punya anak putri agar betul-betul dijaga dengan baik. Langkah kita dalam upaya yang kasus di Titik Batu itu kan? Ya kita berikan surat pernyataan kemarin itu. Jadi kita menemukan ada 3 pasangan, sebenarnya 4 tapi melarikan diri satu pasang, dan itu dalam kondisi dia yang satu informasinya dalam keadaan tidak pakai baju ya, tidak pakai pakaian lah. Nah itu yang kita sayangkan. Sudah mau mendekati bulan puasa dan ternyata terjadi itu. Nah ini menjadi PR kita ke depan, sudah ada kita agar penyakit-penyakit seperti ini bisa kita kurangi, bisa kita batasi. Berarti yang 3 orang itu dibina di mana sekarang? Kita berikan pernyataan kemarin, dalam bentuk pernyataan. Kalau besok kita akan ketemukan lagi, mungkin akan kita kita bawa ke Budi Rini dia. Kalau yang laki-lakinya? Yang laki-laki sama dengan surat pernyataan itu, karena dia ceritanya dia hanya baru ketemu sekali itu, kemudian komunikasi, kemudian malah ditindaklanjuti ke hotel itu. Nah ini kan alasan saja sebenarnya, Nah sekali lagi kita hanya melihat perempuannya sebagai wanita panggilan, tapi kita tidak melihat lakinya yang memang hidung belang. Ini yang perlu nanti kita coba bagaimana menyikapinya ini, karena di aturan kita perlu ketegasan itu, sehingga ada efek jalannya. Indikasinya orang mana? Ya? Indikasinya orang mana yang 3 orang? Kalau yang laki lokal orang kita, yang perempuan ini Blesteran panggilan. Iya dengan alasan macam-macam Blesterannya. Bisa kita sebut daerahnya mana, nanti akan menjadi masalah. Kalau kasus-kasus seperti ini sudah berapa kali kita temukan? Kalau kasus ini sudah sering. Kalau yang namanya kita menemukan ini sangat sering. Karena memang ini agak sedikit berat ya. Karena kalau kita tidak lanjut dia ke proses hukum, itu betul-betul harus ada buktinya yang kuat. Ya. Bukti yang kuat. Kalau misalnya kita mengatakan kalau dia melakukan itu, istilahnya sejenis pelacurannya, atau sejenis dia melakukan seks di luar nikah. Nah itu kan perlu ada buktinya dengan bukti yang kuat. Misalnya dia dengan ada cairan di situ, ada macam-macam. Nah, sementara yang kemarin memang kita tidak melihatnya, cuma tidak berbusana saja. Nah sehingga salah satu langkahnya adalah
supaya tidak panjang kita, karena kalau namanya proses itu bukan panjang kan. Nah, sehingga kita dengan pendekatan itu, pendekatan surat pernyataan, kemudian saya suruh perintahkan anak buah kemarin mendata. Mungkin nanti ke depan itu kalau sudah data ini kelak, mungkin kita akan mengundangnya dan langsung komunikasi dengan dinas sosial. Kita akan mengundangnya, apakah nanti di Densual, apa di Pol PP, atau di kecamatan masing-masing, atau kita datang ke rumahnya. Berarti itu lakukan pembinaan. Iya, itu langkah pembinaan lebih bagus, lebih maks, mungkin itu lebih bagus. Nah, yang jelas dari sekian banyak anak yang kita proses, yang kita tangkap, yang kita bawa ke kantor ini, memang yang pertama broken home. Keluarganya tidak utuh, tidak, bapaknya berada di tempat, dia bertinggal sama neneknya ada anak erot ini kita tangkap di Labuan Bajo. Dia tinggal sama neneknya, bapaknya sudah kawin, ibunya juga sudah kawin, dan bapaknya berada di Malaysia. Nah, seperti ini kan susah nih. Bagaimana membina anak ini? Karena orang tuanya sudah tidak ada, yang tidak dia tidak tinggal bersama orang tua, tinggal sama neneknya. Nah, sebab tuntutannya perlu menjadi perhatian kita ke depan, seperti apa kita menyelesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena seperti tadi, karena dia sudah terbiasa, dia pakai tato, pakai batu. Nah, jadi itu tantangan kita ke depan. Ya. Insya Allah nanti akan kita coba-coba bersama-sama, nanti akan dilihat, nanti saya akan kumpulkan dia dengan data yang ada, saya undang dia, kalau perlu kita datangi ke rumahnya dengan mudah-mudahan dengan dia sadar sukarela dia bisa datang. Jadi saya Satpol PP Kabupaten Lombok Timur setelah mendengar beberapa informasi terkait dengan penangkapan salah seorang anggota kita yang terlibat di dalam salah satu penyakit masyarakat atau yang sering kita dengarkan judi atau togel ya. Dan kami sudah menanyakan juga atau klarifikasi kepada bidang yang menangani, itu bidang sumber daya aparatur SDA, mengatakan kalau saudara kita sementara sedang dalam proses. Nah, kami perintahkan kepada kabitnya Pak Humedi agar silakan dikomunikasikan dengan pihak kepolisian, apakah itu informasi itu betul, kemudian apakah dia betul melakukannya. Nah, kalau dia, apalagi kalau tadi informasinya dia sudah melakukannya ketiga kali, kami sudah perintahkan untuk bersikap tegas. Dan ini perintah undang-undangnya dan perintah peraturan yang mengatur terkait dengan Polisi Pamung Praja, bahwa Polisi Pamung Praja itu adalah penegak perda, termasuklah menjaga ketentraman dan ketertiban. Nah, salah satu yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban itu adalah judi, salah satunya. Apalagi ini togel, dan apalagi di aparat, tentunya sangat bertentangan tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan dengan apa yang dilakukan. Oleh Pak Bupati memerintahkan kita, memberikan kami satuan polisi, terutama saya sebagai kasatnya, untuk menyikapi, untuk tegas agar anggota itu jangan sampai melakukan hal semacam itu. Pecat dia atau putus hubungan kontraknya agar yang lain tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu jadi sekali lagi bahwa terkait dengan anggota kita yang sekarang yang berhubungan dengan kepolisian yang terkait dengan informasinya karena ikut terlibat di dalam perjudian togel itu, nanti akan kita coba mantapkan dia datanya atau informasinya. Kemudian kalau itu betul-betul dia melakukannya, akan kami ambil sikap tegas agar yang lain juga tidak melakukan hal yang sama. Itu yang pertama. Informasinya itu sudah 3 hari yang lalu, apakah sudah dilakukan koordinasi dengan polisi? Belum, karena biasanya pihak kepolisian terkait, dan karena kalau itu dikaitkan dengan kelembagaan, tentunya dia akan
masih sedang menangani itu. Kita tunggu supaya kita tidak apa istilahnya, tidak terlibat terlalu jauh, karena ini menjadi tanggung jawabnya kepolisian untuk mengambil tindakan yang terkait dengan topik ini. Sehingga kami akan komunikasi terus, kemudian memang kita hati-hati lah supaya jangan kita dianggap atau terlalu jauh ikut campur ke urusan polisi. Dari saudara sendiri tidak aktif melakukan ini kegiatan kebenarannya. Kalau informasinya saya tidak pernah mendengar dari dia kalau yang ini yang ketiga kali. Cuman karena di masa waktu saya ini adalah yang pertama. Oh, iya. Yang pertama. Nah itu mungkin perlu kita mantapkan datanya dulu agar jangan kita salah mengambil sikap. Karena ini menyangkut masa depannya dia, menyangkut kredibilitasnya dia. Jadi perlu kita mantapkan dulu datanya. Kalau memang dia betul dia sudah melakukan yang ketiga kali atau ini yang ketiga, maka kami juga harus mengambil sikap tegas sesuai dengan aturan kami. Ya, jangan mencoreng nama lembaga, kemudian akan merusak yang lain, akan merusak anggota-anggota yang lain yang lebih baik. Karena yang baik ini banyak, sementara yang tidak baiknya kan hanya beberapa orang. Mohon maaf, sementara ini berapa anggota yang sudah dikeluarkan di kasus yang hampir sama itu, hampir sama tapi berbeda. Oh, tidak ada. Jadi yang ini kalau yang lain-lain yang sudah kita putus hubungan kontraknya itu lebih banyak kepada indisipliner. Kalau yang seperti ini tidak ada. Karena habis kontrak gitu ya. Iya, kalau itu ide indisipliner, jadi dia tidak masuk kerja sampai beberapa hari, nah itu yang kita ambil sikap. Tapi kalau yang ini belum ada. Kalau boleh tahu Kanda, udah berapa lama dia berjabat di sini? Ini sudah lama dia belinya sudah lama. Saya kebetulan kan yang kelima kali ini di polisi Pamongperaja ini yang kelima. Dan saya mendengarnya dia masuk itu pada saat kepemimpinan lalu Zainal Abidin. Zainal Abidin berarti sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun 3 tahun yang Kalau lalu. boleh tahu namanya bisa. Ya nanti kita pakai. HH ya. H. Hamidi, Humaydi. Hamidi ya. Umurnya kalau boleh tahu? Ya kalau umurnya kira-kira 30-an. 30-an. Ya sebentar saya lupa ini.